Cici periuk bilang asum indah di Jawa. Kecibo bawa kepiting dua ekor. Cici periuk bilang asum indah di Jawa. Kecibo bawa kepiting dua ekor. Cacak dalam bilang napi cai duli dirongga. Sampai ketawa doa di Tanjung Raja Tunggal. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Adelia dari SMP Negeri 1 Singaraja. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik ya. Kalian sudah mendengar lagu yang saya bawakan tadi, bukan? Ada yang tahu lagu tersebut berasal dari mana? Lagu tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Cerita yang akan saya bawakan juga berasal dari daerah Kalimantan Barat. Cerita ini berjudul Batu Menangis. Begini kisahnya. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, karena ayahnya sudah meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Akibat setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi kian menjadi gelap. Tubuhnya pun mulai menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, anak satu-satunya. Apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi hitam. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, maukah hari ini kamu memasak, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Lalu, kalau sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau, Bu. Kalau aku memasak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarnya ke ladang, nanti kulitku menjadi hitam. Aku kan habis luluran, Bu." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Ia pun hendak pergi ke ladang. Di ladang, ia bekerja keras. Ia mengumpulkan hasil panen. Besok, ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat dan meminum
air kendi yang dibawanya. Ia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dari sifat malasnya. Setelah dari ladang, Ibu Darmi langsung pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ketika melihat meja makan yang kosong tanpa terhidang makanan apapun. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah dan berkata, "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di meja? Aku kan lapar, Bu, seharian tidak makan." "Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak, Nak." "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Apa? Tidak mau, Bu. Kalau aku ke pasar, nanti kulitku menjadi hitam. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang putih ini menjadi hitam." Akhirnya, Ibu Darmi berangkat dengan sendiri. Dengan sekuat tenaga, dia memikul hasil ladang, berjalan tanpa merasa lelah sedikit pun. Pada sore hari, Ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen itu. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekatinya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Begitulah kata Ibu Darmi tanpa merasa marah sedikit pun dengan perlakuan Darmi. Keesokan harinya, Darmi terpaksa ikut ibunya ke pasar. "Bu, nanti ibu jalan di belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tidak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan, Darmi bertemu dengan temannya. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" "Bukan, tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Ibu Darmi merasa sedih mendengarnya, namun ia menahannya. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu lagi dengan temannya. "Hai Darmi, kamu mau kemana?"
mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Ibu Darmi merasa sedih. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sesampainya Ibu Darmi dan Darmi di pintu pasar, lagi-lagi ia bertemu dengan temannya. Hai Darmi, tumben kamu ke pasar? Siapa yang ada di belakangmu itu? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, langit yang semula cerah tiba-tiba mendung seketika. Angin bertiup sangat kencang. Suara gemuruh dan kilat menyambar dengan cepat. Tuhan, tidak! Ibu, tolong aku! Ada apa dengan kakiku, Bu? Kakiku tidak bisa digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Maafkan ibu, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih meminta ampunan ibunya. Sayang, nasi telah menjadi bubur. Semuanya tidak bisa kembali lagi. Darmi tetap menjadi batu. Itu karena ia telah durhaka terhadap ibu yang melahirkan dan membesarkannya hingga sekarang ini. Hingga sekarang, batu itu dipinggirkan orang-orang di atas tebing di Kalimantan Barat dan bernama Batu Menangis. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tadi adalah jangan sekali-kali durhaka terhadap orang tuamu, terutama ibumu, karena beliaulah yang rela hidup mati melahirkan dan membesarkanmu hingga sekarang ini. Seperti peribahasa, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu dapat dirasakan sepanjang hayat, namun kasih anak hanyalah terbatas waktu. Sayangilah ibumu. Saya persembahkan sepenggal lagu untuk seluruh ibu di dunia.
Bagaimana? Menarik bukan cerita tadi? Peluklah ibumu dan ucapkan terima kasih. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.